Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Quina Prastagina. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai jurnal penelitian terkait aplikasi statistika di bidang geografi yang telah saya susun bersama kelompok saya dalam bentuk PPT. Jurnal yang akan kita bahas kali ini berjudul Kajian Kualitas Air Tanah Dampak Intrusi di Sebagian Pesisir Kabupaten Tuban. Tujuan penelitian dari jurnal tersebut adalah untuk mengetahui kualitas air tanah yang terpengaruh oleh intrusi air laut di Kabupaten Tuban. Studi ini menggunakan analisis unsur kimia air tanah dan perbandingan dengan standar kualitas air tanah untuk memahami dampak intrusi air laut terhadap kualitas air tanah di daerah tersebut. Berikutnya, di mana Tuban berada, Kabupaten Tuban itu adalah kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Timur. Nah, tujuan dari penelitian ini itu berkaitan dengan letak geografis Kabupaten Tuban yang berbatasan dengan Laut Jawa. Intrusi air laut tersendiri itu adalah proses di mana air laut masuk ke dalam sistem aquifer atau lapisan air tanah di daratan. Untuk kasus di Kabupaten Tuban ini, penyebab terjadinya intrusi air laut itu disebabkan oleh penurunan permukaan air tanah yang dikarenakan pemompaan yang berlebihan akibat keperluan pertanian, industri, dan perkotaan. Variabel random yang digunakan pada jurnal ini adalah variabel jenis variabel random discrete dengan pengambilan sampel air tanah berada di dataran pantai, yang tepatnya berada di Kecamatan Tambak Boyo dan Kecamatan Jenong. Metode pengambilan titik sampel air tanah menggunakan persuasive sampling dengan pertimbangan sampel air yang digunakan sehari-hari atau kegiatan domestik dan mewakili di kawasan permukiman. Berikutnya, analisis pengaruh intrusi air laut dapat diketahui dengan perbandingan ion muatan negatif atau anion menggunakan komposisi klorida dengan bikarbonat, ion kalsium, dan magnesium. Dari data tersebut, dapat diketahui bahwa nilai klorida, ion kalsium, dan magnesium masuk ke kategori jenis variabel random discrete. Nah, variabel random discrete tersebut itu adalah variabel yang dapat dihitung dengan nilai yang terbatas ke dalam bilangan bulat dan asli. Distribusi variabel random discrete yang digunakan dalam penelitian ini itu termasuk ke dalam distribusi binomial karena dapat ditemukan peluang sukses dan gagal ditemukan pada kualitas air yang memiliki unsur parameter baku mutu air sesuai dengan Permenkes RI nomor 32 tahun 2017 tentang standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan air untuk keperluan higien sanitasi. Berikutnya, ini ada contoh dari jurnal tersebut. Contohnya, penentuan kualitas air tanah menggunakan parameter biologi berupa unsur E. coli total dengan sampel yang diambil sebanyak 12 yang terdiri dari 6 sumur bor dan 6 sumur gali. Nah, didapatkan bahwa 7 sampel memiliki nilai yang masih dalam kategori baku mutu yang ditetapkan. Berarti kan 7 sampel itu masih dalam baku mutu. Sedangkan 5 sampelnya itu melebihi batas baku mutu. Apabila peneliti ingin menemukan 2 titik yang tidak terkontaminasi unsur E. coli dari 12 sampel yang diambil itu berapa peluangnya? Sini dapat kita ketahui bahwa variabel randomnya ini 2, yang dapat diambil dari 2 titik yang tidak terkontaminasi. Terus banyaknya percobaannya ini ada 12 sampel air yang diambil dengan peluang suksesnya 7/12, yakni sampel yang masih dalam kategori baku mutu. Sedangkan peluang gagalnya itu 5/12 yang sudah melebihi batas baku mutu. Oke, nah ini dapat dihitung menggunakan rumusan berikut, yakni P X besar sama dengan 2 sama dengan kombinasi 12 diambil 2 dikali peluang sukses dipangkatkan dengan variabel random dikali peluang gagal yang dipangkatkan dengan eh, apa banyaknya percobaan dikurangi dengan variabel random. Nah, sehingga diperoleh hasil 0,351.
Jadi, peluang peneliti menemukan 2 titik air yang tidak terkontaminasi unsur E. coli sebesar 0,351. Berikutnya, contoh berikutnya ini penentuan kualitas air tanah menggunakan parameter anorganik berupa nitrat dengan sampel yang diambil sebanyak 12 yang terdiri dari 6 sumur bor dan 6 sumur gali. Diperoleh hasil satu sampel memiliki nilai nitrat yang masih masuk dalam baku mutu, sedangkan 11 sampel memiliki nilai nitrat yang sudah melebihi batas baku mutu. Apabila peneliti ingin menemukan paling banyak 3 titik air yang tidak terkontaminasi nitrat dari 12 sampel yang diambil, berapakah peluangnya? Nah, di sini dapat kita ketahui bahwa variabel randomnya ini 3 yang dapat diketahui dari 3 titik air yang tidak terkontaminasi dengan banyaknya percobaan itu 12 sampel dengan peluang suksesnya 1/12 atau satu sampel yang memiliki nilai nitrat yang masih dalam masuk baku mutu dengan peluang gagalnya 11/12 atau yang sudah melebihi batas baku mutu. Nah, karena si peneliti ingin menemukan paling banyak 3, maka X-nya di sini itu kurang dari sama dengan 3. Dengan peluangnya itu F0 ditambah F1 ditambah F2 ditambah F3. Dengan kombinasi berikut sehingga diperoleh 0,634. Jadi, peluang peneliti menemukan paling sedikit 3 titik air yang tidak terkontaminasi nitrat adalah 0,634-nya. Nah, ini kesimpulan yang dapat diperoleh dari penelitian tersebut, itu bahwa air yang telah tercemar itu menyebabkan penyimpangan standar kualitas air. Nah, terdapat beberapa unsur yang dapat menyebabkan kualitas air tidak sesuai lagi dengan standar baku mutu. Antara lain adanya E. coli yang bersumber dari limbah rumah tangga atau domestik, adanya nitrat yang bersumber dari pupuk pertanian, adanya daya hantar listrik yang bersumber dari ion garam terlarut, dan adanya kesadahan yang bersumber dari batuan gamping. Selain itu, kita juga dapat memperoleh kesimpulan dari dampak intrusi air laut itu dapat diketahui dengan perbandingan ion mayor, yaitu magnesium dengan kalsium, serta klorida dengan bikarbonat. Nah, hasil penelitian tersebut itu menunjukkan 11 dari 12 sampel atau 91% terpengaruh oleh intrusi air laut. Sehingga tingginya pengaruh intrusi air laut terhadap air tanah dapat menyebabkan kualitas air tanah semakin memburuk. Nah, hal tersebut juga akan berdampak kepada kesehatan si pengonsumsi air tanah tersebut. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.